ditanyakan langsung gitu, boleh juga angkat tangan nanti silakan. Terima kasih. Jadi apa hari ini saya diminta untuk sharing tentang ekonomi sirkular atau sirkular ekonomi. Tadi seperti sudah disebutkan bahwa saya membantu Bappenas dan juga Kemenperin, Bappenas terutama untuk pembentukan peta jalan dan rencana aksi nasional dan juga indikatornya untuk circular economy dan juga implementasi National Lighthouse kemarin itu di Kemenperin untuk 3 sektor industri dan juga apa pelatihan untuk pilot untuk di Jawa Barat di saat ini sedang apa difinalisasi. Nah, presentasi yang saya akan sajikan adalah hasil dari beberapa kegiatan tersebut yang mungkin nanti kalau ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian silakan ditanyakan. Sorry, oops. Oke. Nah, pertama-tama sebelum apa namanya, pertama-tama nih saya mau mengajak Bapak Ibu dulu gitu ya. Pada saat kita bicara tentang circular economy, sebelumnya kita tentunya mau melihat dulu daur hidup dari suatu produk itu seperti apa sih, life cycle perspektif kita sebutnya gitu ya. Jadi kita sehari-hari nih, karena pada saat kita bicara tentang circular economy, sebenarnya ini merupakan yang sangat apa namanya relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Circular economy itu bukan hanya untuk di perusahaan atau untuk pemerintah gitu, tapi sangat masyarakat gitu ya. Jadi kehidupan kita sehari-hari harus kita terapkan. Dan sebenarnya di Indonesia circular economy itu sudah merupakan budaya ya budaya kita selama ini gitu ya, mungkin orang tua kita atau kakek nenek dan lain-lain itu sebenarnya sudah melakukan itu semua gitu. Nah sekarang ini kita perlu apa ya mereaktivasi gitu ya, mereaktivasi kehidupan kita yang sebelumnya diajarkan oleh orang tua yang mungkin kita mulai terkikis dengan adanya development di Indonesia atau kita mendapat informasi dari negara-negara lain yang sehingga kemudian kita menjadi lebih konsumtif gitu ya. Jadi kalau kita melihat suatu produk gitu ya, kita harus memperhatikan kayak life cycle dari produk ini tuh seperti apa sih gitu. Kita ambil contoh nih yang biasa-biasa aja ya. Misalnya baju lah, baju. Misalnya baju, kalau baju itu kira-kira life cycle-nya seperti apa ya dari cradle gitu ya. Mungkin kita bisa melihat, oh kalau baju itu kita biasanya terbuat dari anggaplah polyester gitu ya, paling banyak. Kita terbuat dari polyester atau kita campuran cotton. Nah, cotton berarti dia mesti ada tanaman kapasnya dulu ini di cradle nih ya di pembuatan ekstraksi kita sebutnya. Ada tanaman kapasnya, kemudian untuk bikin tanaman kapas kita mesti buka lahan. Dan kalau di Indonesia tanaman kapas nggak ada gitu ya. Jadi kita mesti import. Biasanya import dari mana tuh? Dari India misalnya gitu. Nah, buka lahan, untuk di lahannya itu kita perlu pakai pupuk, perlu pakai pestisida, herbisida, dan lain-lain sampai harvesting. Kemudian setelah harvesting, kemudian mungkin ada pemintalan dan lain-lain, kemudian ditransport pergi ke Indonesia, kemudian di Indonesia baru diproses misalnya itu dari benang atau dari kapas kemudian dipintal kemudian jadi apa namanya jadi kain ditenun gitu ya weaving kemudian jadi lembaran-lembaran kain kemudian baru dipotong misalnya di garment kita sebut di sini di manufacture gitu ya kemudian dipotong dibikin baju packaging kemudian didistribusikan kemudian kita pakai nih berapa kali kita pakai misalnya gitu ya 5 tahun kita pakai atau misalnya cuma 2 tahun habis itu rusak misalnya gitu ya ada jadi belel gitu bajunya gitu terus kemudian setelah end of life dari baju ini mau diapain nih mau kita donasikan gitu ya atau kalau udah jelek kita buang jadi keset gitu ya atau kemana nih gitu jadi kalau misalnya tadi kalau dari bajunya dari katun seperti itu. Tapi kalau bajunya itu kita buat dari polyester misalnya, berarti jalurnya lain nih. Jalurnya dari gas bumi gitu ya, dari gas bumi
jadi plastik, jadi ester, jadi polyester, kemudian dipintal, kemudian jadi lanjutnya jadi kain, jadi benang dari fiber. Ada juga sekarang ini benang-benang yang dari apa namanya recycled, dari botol gitu ya, kemudian recycled PET, kemudian jadi polyester dan seterusnya seperti itu, jadi fiber dan lain-lain. Jadi pada saat kita melihat suatu produk gitu ya, setiap hari nih apapun yang ada di sekitar Bapak Ibu sekalian gitu ya, kita punya makanan, kita punya alat, komputer, meja, semua yang ada di hari-hari kita mesti melihat life cycle perspektifnya seperti apa. Apa yang terjadi, produk ini dibuatnya bagaimana, dan kemudian end of life-nya seperti apa. Pertama kali itu yang kita perlu perhatikan juga, karena kita seringkali kita mau beli kompulsif nih, impulsive buying gitu misalnya, kemudian kita pakai cuma sekali, habis itu barangnya rusak misalnya, atau 2 kali, habis itu barangnya rusak terus kebuang, terus apa yang terjadi dengan barang yang terbuang tersebut gitu. Jadi apa namanya, kita pikirkan dulu life cycle perspektifnya ya. Nah, pada saat kita bicara tentang from linear to circular, kita mau membuat bagaimana barang-barang yang kita gunakan tersebut, ekstraksinya gitu ya, desain production dan lain-lain, end of life-nya itu bagaimana supaya dia bisa muter lagi gitu. Karena kalau kita bicara mengenai environmental impact misalnya, gitu ya, environmental impact sebenarnya dihitung dari apa saja natural resources yang kita ambil dari alam, apa natural resources yang kita ambil dari alam, dan apa yang kita buang atau kembalikan ke alam di sini. Bisa dari emisi, waste, limbah, dan lain-lain di setiap tahap dari produk kita. Nah, pada saat kita tidak buang dia, terus kemudian kita manfaatkan kembali gitu ya ke dalam proses kita itu actually making it circular gitu. Bagaimana? Karena nggak semua produk bisa dibuat circular. Ada yang 1 kali pakai doang, sorry. Ini lari sendiri. Ada yang cuma bisa 1 kali doang gitu ya, nggak bisa diekstrak lagi, nggak bisa dipisah-pisahkan lagi misalnya, sehingga otomatis jadi perlunya ke landfill, atau mungkin kalau bisa di recovery, dibakar dan lain-lain, diinsinerasi dan diambil energinya misalnya. Jadi cara berpikir kita ke sirkular itu mesti secara struktural dan secara sistematik. Nanti dalam bahasan ini kita akan bicara bagaimana kita akan membuat pemikiran kita lebih sistematis sehingga kita bisa membuat dia lebih sirkular. Panduan dan referensi ekonomi sirkular itu yang saat ini ada adalah ISO 59000 series. Ini baru saja keluar tahun lalu di 2024 setelah beberapa tahun dilakukan harmonisasi. Mungkin Bapak Ibu semua udah familiar atau sering dengar dengan Ellen MacArthur misalnya, atau ada kalau nggak salah ada BSI juga circular economy, ada lagi yang lain-lain kalau nggak salah WBCSD juga ada circular economy juga gitu. Banyak sekali circular economy principles, guidance, dan lain-lain itu yang beredaran sebelumnya, sebelum dari 2024 ini. Namun kemudian pada saat dibuat ISO 59000 series tentang circular economy, semua standar-standar atau guidance-guidance yang ada itu dikumpulin. Kita berusaha membuat harmonisasi. Jadi stakeholder-stakeholdernya diundang semua gitu ya, di technical committee, di working group, kemudian diformulate lah si ISO ini, yang dimana ada 59004 terminologi, prinsipal, dan guidance. Kemudian di 5910 itu adalah guidance untuk transformasi bisnis model dan value network. 5920 ini untuk measuring, jadi indikatornya. Kemudian yang masih on progress adalah produk circularity data sheet dan secondary material. Ini masih on progress. Nah, untuk yang 594, 10, dan 20 saat ini sudah diadopsi menjadi SNI. Ada yang sudah ditranslate, ada juga yang masih dalam bentuk bahasa Inggris gitu. Nanti Bapak Ibu bisa akses ini, nggak terlalu mahal ya, sekitar 100 ribuan kalau nggak salah gitu.
tersedia di pesta.bsn.go.id, nanti dilihat aja 5910, 5920 atau 59004 itu ada versi PDF-nya juga bisa di-download. Nah, dari the guidance yang ada ini juga di Indonesia di Kementerian Bappenas itu dibuat peta jalan dan rencana aksi nasional ekonomi sirkular ini. Rencana aksi nasional sudah dibuat untuk 2025 sampai 2045 di mana ini juga available akses kalau misalnya Bapak Ibu cari peta jalan atau RANES gitu, itu pasti akan muncul gitu. Biasanya ada di websitenya LCDI, Low Carbon Development Indonesia. Ini semua bisa didapatkan, tapi nanti saya akan jelaskan juga di sini. Nah, indikator-indikator apapun rencana aksi yang di sini memang kita berusaha menyelaraskan dengan apa yang ada di ISO 59000 seriesnya supaya kita tetap bisa align dengan global. Nah, mungkin saya akan bahas satu-satu. Jadi kayak di peta jalan ekonomi sirkular ini, sebenarnya ini nggak hanya untuk pemerintah, tapi sebenarnya untuk industri dan bahkan untuk kita semua gitu ya. Pemerintah Indonesia bikin 5 prioritas, prioritas pada 5 sektor yang dianggap strategis. Ada pangan gitu ya. Kenapa pangan? Karena ada food loss, food waste. Kita besar sekali food loss and waste-nya. Kemudian ada elektronik gitu ya, ada tekstil, kemasan plastik dan juga konstruksi gitu. Sebenarnya kemasan plastik ini lebih kayak barang retail, tapi sebenarnya karena barang retail itu banyak, kemasan terutama plastik yang menjadi isu yang salah satu yang diprioritaskan. Jadi kalau dilihat di sini di dalam peta jalan itu ada arah dan kebijakan bahwa ada intensitas penggunaan sumber dayanya, ketahanan produk atau life of the product gitu ya. Terus kemudian ada tingkat daur ulang. Maksudnya apa sih? Kenapa ini menjadi kebijakan dan arah? Karena pada saat kita mau bikin suatu produk itu sirkular, sebenarnya tujuan kita yang utama salah satunya adalah memaksimalkan atau mengefisiensikan penggunaan sumber daya. Bagaimana kita bisa menggunakan sumber daya yang efisien. Jangan sampai kita nggak udah capek-capek nambang, gunakan, habis itu udah teronggok gitu, atau jadi limbah di atau jadi sampah di TPA, terus nggak bisa kita recover lagi gitu. Padahal masih banyak value-nya. Nah, di dalam konsepnya 3 arah kebijakan utama ekonomi sirkular ini adalah kalau kita mau menggunakan mau ekstraksi, kita meminimalkan ekstraksinya gitu. Kemudian kita berusaha memastikan supaya produk yang kita gunakan itu lifetime-nya bisa sepanjang-panjangnya gitu. Jadi kalau misalnya kita punya baju, tadi kita balik ke contoh baju gitu ya, kita pakai bajunya cuma sekali atau bisa 10 tahun atau 20 tahun atau bahkan bisa lebih gitu ya. Kadang-kadang constraint kita adalah uang gitu ya, pasti bukan kadang-kadang, pasti constraint kita uang gitu ya. Sehingga kita mesti mikir nih, ada baju-baju yang misalnya ini saya contohnya baju ya karena sangat dengan related dengan kehidupan kita sehari-hari ya simpelnya. Ada baju-baju yang kita beli harganya murah mungkin tapi sekali pakai terus jelek buluk gitu ataupun luntur, habis itu kita nggak pakai lagi. Jadi mungkin kita pakai sekali cuma dua kali barangkali. Misalnya ada yang baju kita cuma pakai 2 kali karena dia rusak. Ada baju yang mungkin harganya lebih mahal, kita investasi lebih mahal misalnya, tapi kemudian mau dicuci berkali-kali segala macam, warnanya tetap bagus gitu ya, terus tetap bisa presentable, kita pergi kemana-mana gitu, sehingga kemudian kita bisa pakai mungkin 20 tahun gitu ya. Waktu minggu lalu saya baru habis mau pakai rok gitu, terus tiba-tiba, wah kok jebol resletingnya, terus saya mikir-mikir, wah rok ini ternyata saya udah 20 tahun loh pakai rok ini gitu ya. Rok hitam, simple, basic gitu ya. Bisa dipakai tapi nggak belel-belel. Tapi ternyata resletingnya rusak gitu. Terus saya mikir gini ya, wah udah bagus juga ya bisa 20 tahun kemana-mana saya pakai rok hitam ini kayaknya oke-oke aja. Bisa masuk aja tuh si rok hitam itu. Tapi kemudian apakah si rok ini saya perlu buang? Nggak perlu, ganti aja resletingnya gitu ya, bisa dipakai lagi gitu ya, benar, sehingga lifetime dari produk ini perpanjang daya guna akan sangat relevan. Nah, pada saat kita ngitung investasi yang dibeli, 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar, 5 miliar, 6 miliar, 7 miliar, 8 miliar, 9 miliar, 10 miliar, 20 miliar, 30 miliar, 40 miliar, 50 miliar, 60 miliar, 70 miliar, 80 miliar, 90 miliar, 100 miliar, 200 miliar, 300 miliar, 400 miliar, 500 miliar, 600 miliar, 700 miliar, 800 miliar, 900 miliar, 10 miliar, 20 miliar, 30 miliar, 40 miliar, 50 miliar, 60 miliar, 70 miliar, 80 miliar, 90 miliar, 100 miliar, 200 miliar, 300 miliar, 400 miliar, 500 miliar, 600 miliar, 700 miliar, 800 miliar, 900 miliar, 10 miliar, 20 miliar, 30 miliar, 40 miliar, 50 miliar, 60 miliar, 100 miliar, 200 miliar, 300 miliar, 400 miliar,
I don't think saya bayar mahal tuh rok kayaknya gitu ya. Em, apa namanya, akan sangat-sangat jadi sangat berharga sekali gitu, udah value-nya udah nothing gitu jadinya pada saat kita bicara perpanjangan daya guna ini. Terus kemudian pada saat kita melihat end of life, apakah produk tersebut apapun itu, mau meja, mau baju, mau elektronik atau whatever gitu ya, atau kertas, apakah produknya bisa didaur ulang atau direparasi, ya, dimanfaatkan kembali. Nanti kita akan lihat, atau kita pemanfaatan sisa produksinya. Jadi di sini kalau kita perhatikan ada R0 sampai R9. Sebenarnya ada 10 R, tapi karena mulai dari R0 jadi ada R0 sampai R9. Nah, Bapak Ibu bisa lihat untuk yang mengefisiensikan penggunaan sumber daya, kita ada R012. Jadi kita R0 itu reuse, alias kita nggak pakai lagi karena kita nggak perlukan produknya gitu ya. Karena udah ada produk lain yang provide the same function. R1 itu lebih kayak eco design gitu ya. Kita rating nih gimana caranya supaya kita melakukan intervensi sehingga produknya bisa digunakan lagi lebih panjang waktunya gitu. Tapi kita taruh di sini rating. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada yang pernah terekspos dengan eco design, design for remanufacturing, design for recycling, design for X gitu ya. Nah, ini adalah masuknya di rating di sini. Jadi kita kalau kalau dulu saya pada saya melakukan PhD, ada teman saya yang melakukan satu satu grup, satu working group, satu research group itu dia ngebongkar apa meneliti tentang mesin cuci gitu ya. Terus si mesin cuci ini dicari yang mana komponen yang paling mahal gitu ya. Dan komponen itu ternyata motornya si mesin cuci. Nah, terus si motor ini yang dia mau pakai berkali-kali gitu, berkali-kali. Dia ini bisa di-reuse beberapa lifetime. Tapi untuk bisa mencapai si motor, gimana caranya supaya si motornya ini nggak rusak gitu di mesin cuci tersebut. Jadi yang perlu dipikirkan adalah bagaimana disassemble ya, bagaimana disassemble si mesin cuci sehingga kemudian bisa dipretelin satu-satu dan kemudian semua part-partnya, misalnya badannya dari besi atau dari plastik itu bisa di-recycle, kemudian si core-nya alias si mesinnya ini bisa di-remanufacture, kemudian bisa digunakan lagi di second atau third lifetime seperti itu. Nah, ini adalah bagian dari rating. Reduce juga, bagaimana kita bisa using fewer materials. Misalnya, kalau kita lihat packaging handphone gitu ya, zaman dulu kan kita kalau beli handphone itu apa namanya, kardusnya gede-gede ya. Nih saya nggak tahu nih di sini ada Gen Z atau apa nih. Kalau di Gen Z kan mungkin nggak kenal ya packaging handphone yang gede-gede gitu ya. Nggak tahu nih, Amalia pernah ngeliat nggak mal apa packaging handphone yang gede gitu, bulky. Tapi kalau sekarang kan kita kan super super slim, kecil banget gitu ya. Nah, itu adalah part of R2 reduce gitu. Jadi di sini bagaimana kita bisa menggunakan fewer material. Jadi kalau kita balik ke yang tadi penurunan penggunaan sumber daya, kita berusaha meminimalkan penggunaan sumber daya baik itu material, energi gitu ya, emisi, itu kita kurangkan. Nah, untuk mengextend the product life, kita ada beberapa tahap di sini. Kita R3, 4, 5, 6, 7 gitu. Jadi reuse dulu nih, kita bisa reuse-nya berapa kali, sampai berapa banyak bisa di reuse. Terus gitu misalnya, X sepanjang-panjangnya. Kemudian kalau udah di reuse, repair gitu ya kan. Oh, masih bisa dipretelin, kemudian di repair. Berarti kita mesti punya produknya itu modular gitu. Kalau misalnya dia nggak modular, dia akan sulit untuk bisa di repair. Ada nggak? Sehingga makanya banyak kita produk-produk yang kita desain seperti modular. Nah, balik lagi kalau kita bisa di repair, berarti kita mesti pikirin itu di ratingnya. Kemudian habis di repair ada juga refurbish. Itu refurbish artinya apa? Refurbish itu adalah produknya yang lama. Mungkin Bapak Ibu sering lihat ya, kalau misalnya elektronik itu kalau beli harga refurbish lebih murah gitu misalnya. Jadi refurbish itu apa namanya? Misalnya kita punya paling banyak adalah elektronik sebenarnya untuk refurbish. Kita punya elektronik, kemudian elektroniknya itu udah rusak, si barang udah rusak, kemudian partnya masih ada yang bagus.
sehingga kemudian partnya diganti, dipakai di kemudian produknya dijual lagi gitu, dijual lagi. Mungkin kesannya seperti second hand ya, tapi kalau kita di Indonesia kita bilangnya kanibal sebenarnya. Makanya saya bilang di Indonesia itu sebenarnya circular economy itu sudah terjadi, merupakan budaya kita gitu. Kita kanibalkan gitu ya, tapi si produk ini tidak mempunyai mutu atau quality yang sama dengan new gitu. Ya, jadi di sini new product with lower quality. Nah, kalau di remanufacture gitu ya, remanufacture, dia memastikan bahwa si produk ini pada saat dia udah diganti-ganti partnya dengan barang yang bekas pun, komponen bekas, dia tetap bisa berfungsi sebagai as new quality, remanufacture itu, as new quality. Namun biasanya oleh produsen itu mereka kasih garansi gitu ya. Oh, ini garansinya berapa, lebih panjang atau lifetime garansi atau whatever it is gitu. Nah, remanufacture ini mulai banyak juga dilakukan di Indonesia, juga mulai ada ya. Atau kita bentukannya untuk bisa bisa allow remanufacture, biasanya bentukannya bisa saja bentukannya leasing gitu, produknya leasing. Contohnya yang udah lama terjadi adalah kayak mesin mesin fotokopi gitu ya Bapak Ibu ya, mesin fotokopi kita nggak perlu beli mesin fotokopinya, tapi kita sewa, kemudian kita pakai. Kenapa? Kita pakai as use functionnya gitu ya per kopi. Nah, kemudian alatnya itu bisa bolak-balik si produsen mau remanufacture, apa refurbish, alat komponennya segala macam bisa dia ganti-ganti. Nah, kalau dia itu R7 repurpose gitu ya, dia basically dipretelin, misalnya udah dipretelin semua, ada komponennya, kemudian komponen ini dipakai untuk apa namanya, fungsi lain, untuk fungsi lain. Jadi misalnya kita punya motor nih, apa, punya mesin, terus ada motor kecil, motornya ini kemudian kita pakai tapi buat yang hal-hal lain misalnya. Contoh yang kemarin ini sempat jadi apa, lagi trending adalah electric vehicle buat EV ya, battery untuk EV. Kemarin ini ada diskusi bahwa, oh, baterai EV kalau misalnya udah nggak bisa dipakai lagi bagaimana gitu ya. Jadi ada repurpose baterai-baterai EV tersebut bisa di-repurpose menjadi energy storage, misalnya untuk solar PV ataupun yang lain-lain misalnya gitu. Jadi repurposing the komponen yang sama atau barang yang sama untuk kebutuhan lain. Nah, kalau misalnya kita udah berusaha extend dari product life ini sampai bertahap-tahap ini, tapi kita udah habis itu fungsi dari produknya, atau kadang-kadang memang nggak bisa di reuse atau di remanufaktur, berarti kita baru turun ke bawah, alias di recycle dan di recover. R8 dan R9 ini sebenarnya kuncinya adalah recovery, pemulihan. Apa yang di recover? Di R8 yang di recover adalah materialnya. Jadi pada saat kita melakukan recycle, kita sebenarnya merecover materialnya. Misalnya tadi dari botol kita recycle jadi fiber, misalnya dari fiber, benang fiber gitu ya, untuk dijadikan tekstil misalnya. Itu recycle. Paper juga di recycle. Jadi kita benar-benar yang kita recover adalah materialnya. Kalau tadi yang di repair ini, yang di atas di exit product life, yang di recover adalah produk atau parts gitu ya. Kalau di reuse itu adalah reuse and repair, itulah recovery of product. Kalau refurbish, remanufacture, repurpose, recovery of parts gitu ya, komponen atau parts. Nah, di recycle kita adalah recovery material. Nah, R9 ada lower yang paling bawah, kita anggapnya. Udah nggak bisa diselamatin dari atas, kita recovery energinya gitu ya. Energi misalnya ada plastik, udah nggak bisa di-recycle lagi, udah jelek banget nih bentukannya. Jadi kita recovery energinya dengan cara kita insenerasi, kita capture heat-nya, kemudian kita jadikan sumber pembangkit gitu ya, yang sering kita omongin tentang PLTS, insinerator dan lain-lain, insinerator untuk jadi sumber energi gitu ya. Ini juga sudah mulai digunakan juga. Ada satu lagi yang sering kita terlewat, Bapak Ibu, adalah recovery nutrien gitu ya. Kalau untuk pangan, recovery nutrien. Artinya apa?
pada saat kita, misalnya kita punya sampah makanan, limbah makanan, ya sampah-sampah makanan, sisa-sisa makanan, kemudian kita composting kan, udah mulai sering ya kita lakukan composting gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, composting ini sebenarnya mau merecover nutrien. Kalau misalnya si sampah makanan kita kirim ke TPA, di TPA kan nggak ngapa-ngapain ya Bapak Ibu. Di TPA cuma ditumpuk-tumpuk doang, nggak dijadiin apa-apa gitu. Nggak bisa ditanam juga di TPA, saking dia nyampur dengan berbagai macam. Tapi kalau kita pilah-pilah, kita pisahkan si sampah makanan, sampah-sampah makanan ini, nah nutriennya kalau kita kembalikan ke tanah setelah kita proses, nutrien yang ada N-nya, ada P-nya, ada K-nya, atau ada segala macam, itu akan dikembalikan ke tanah sehingga kita merecovery nutrien. Jadi di yang terakhir ini R8 R9 kita recovery material, energi dan nutrien di situ. Kita berusaha untuk bisa melakukan itu, bahkan untuk bisa mengkompos tadi kita perlu melakukan sesuatu effort. Kita perlu melakukan perubahan pola hidup gitu ya. Kita merupakan pola hidup, kita mesti pilah-pilah sehingga bisa di-recycle atau bisa di-repair dan lain-lain. Kalau di atas di sini kita punya produk kemudian udah bekas terus kita langsung buang saja gitu ya, berarti dia langsung masuknya mungkin ke bawah nih, padahal dia bisa di-repair, refurbish dan lain-lain, bisa turun ke semua seperti itu. Nah, dalam konteks kita menghitung gitu ya, celaka 13-nya, walaupun di Indonesia itu kita sudah melakukan berbagai macam hal yang tadi saya ngomong ini gitu ya, dalam prakteknya sudah dilakukan, tapi kita nggak pernah menghitung gitu. Padahal hitungan ini sangat penting. Jadi di sini ada 3 indikator utama yang digunakan, yang selaras juga dengan ISO, yaitu tingkat input material circular input rate, berapa banyak kok dari proses kita yang kita menggunakan secondary material sebenarnya gitu. Apakah itu recycled konten gitu ya, recycled plastik, recycled apa gitu kan, paper, recycled paper, semua itu di sini masuknya circular input rate gitu. Renewable energy itu juga masuk ke circular input rate. Kemudian yang kedua adalah tingkat daya guna, berapa lifetime dari tingkat daya guna ini, kita bisa gunakan seberapa lama. Kemudian yang ketiga adalah tingkat daur ulang, recycling rate. Gitu ya, kita mesti bedakan antara circular input rate dan recycling rate. Kalau di label tuh ngomongnya gini, di labelnya. Circular input rate itu adalah ini botol ini terbuat dari 100% recycled plastik. Nah, circular input rate-nya berarti 100%. Kemudian setelah kita gunakan, terus kita mau buang gitu ya, terus kita pastikan dia masuk ke rantai untuk bisa dapat di recycle. Nah, dari sampah yang kita buang misalnya, berapa yang bisa di recycle? Itulah recycling rate-nya gitu. Jadi kalau yang satu itu adalah yang inputnya, yang tiga adalah setelah lifetime-nya berapa kita pastikan dia bisa di recycle. Seperti itu. Nah, di Indonesia kita saat ini baseline-nya itu mudah nih dengan ingetinnya 945 ya, kayak 1745, 17 tahun 45 gitu ya. Ini 945, 9% tingkat input material sirkular, 4% tingkat daya guna dan daur ulang 5%. Ini ada indikatornya bahwa ada eco-design, penerapan guna ulang gitu ya. Apakah kita bisa memastikan bahwa kita bisa gunakan ulang, misalnya refill station itu juga guna ulang dari kemasan gitu ya. Dan kita melihat bahwa untuk dapat mencapai ekonomi sirkular gitu ya, kita perlu indikator pendukung. Nah, walaupun ini kesannya levelnya ini mah urusan pemerintah nasional gitu ya, tapi sebenarnya ini juga bisa diterapkan di level perusahaan karena sama. Pertama adalah governance, regulasi, policy, kebijakan gitu ya. Ini bahasanya saya jadikan ini ya dari level nasional ke level pemerintah menjadi level perusahaan misalnya. Di sini saya lihat banyak dari perusahaan dan juga dari akademis ya kalau nggak salah. Nah, kemudian pertama adalah kita punya nggak policy-nya. Misalnya nih, kalau di perusahaan-perusahaan, saya udah mulai banyak juga lihat
kalau habis makan tolong dipisahkan ya, ini sampah makanannya di sini, ini paper ada, kertas ada gitu ya. Nah, ada kebijakan seperti itu. Atau oke, kita mau kebijakan TKDN gitu ya, beli local product misalnya gitu. Kita mau lebih mendorong local product, kita punya policy-nya gitu. Jadi ada policy-nya itu masuk ke kelembagaan semua kita untuk mendorong. Kemudian ada pendanaan atau insentif. Kalau misalnya kita beli barang yang lokal atau kita recycle atau apa, apakah ada segala macam pendanaan yang bisa digunakan misalnya. Kemudian ada nggak infrastruktur, teknologi, dan juga manajemen datanya nih untuk mengukur kita itu udah sampai mana gitu ya. Jadi di infrastruktur ini misalnya nih contoh simpel gitu ya, oh saya mau memilah tapi kok tempat sampahnya nggak ada, itu basic infrastructure. Tempat sampahnya udah belum dipilah, dibagi-bagi gitu. Kalau misalnya saya lihat di mall-mall gitu ya, saya sendiri bingung gitu ya, ada organik, anorganik, terus apa lagi gitu ya, bingung yang organik yang mana, yang inorganik yang mana, bingung juga gitu ya. Jadi sebenarnya pada saat kita mau menyediakan infrastruktur tersebut, kita mesti jelas. Jadi kalau kami perhatikan yang lebih jelas adalah gini, sampah makanan sini, sampah kertas, plastik, dan logam misalnya di sini gitu ya. Kita nggak usah bilang lah ini bisa di-recycle atau apa, karena sulit untuk orang. Nah sampah, nah contoh nih yang bisa diinsenerasi misalnya, Bapak Ibu tahu kertas apa, cup buat kopi tuh, kita buat ke take away kopi, kalau kertas, kita pikirkan, oh mungkin bisa di-recycle nih, atau bisa dikompos nih si paper-paper cup itu. Kenyataannya paper-paper cup itu nggak bisa dikompos. Si bakteri nggak bisa makanin segala macamnya itu karena paper cup itu pasti mengandung plastik. Tapi kalau misalnya mau di recycle juga nggak bisa karena tadi udah mengandung plastiknya nggak bisa dipisah-pisahin lagi. Jadi si recycler paper juga nggak mau terima. Jadi sebenarnya si paper cups yang kita suka pakai buat kopi itu dia lebih cocok untuk diinsenerasi. Makanya kalau Bapak Ibu ada yang pergi ke Jepang gitu ya, terus kalau di Jepang itu paper cup itu masuknya insenerator gitu, bukan recycle. Jadi kalau misalnya kita lihat cup-cup gitu kayak take away cup, mendingan plastik deh, karena plastik ada yang bisa nangkep tuh, bisa di recycle. Tapi kalau paper cup itu malah yang nggak bisa. Mohon maaf Bapak Ibu, sebenarnya ada gangguan dari Ibu Jessica. Halo, mohon maaf Ya, tadi saya terputus ya. ya Mbak. Nah, tadi aksi inisiatif ya. Jadi kita tidak hanya ngomong-ngomong aja gitu ya, tapi kemudian aksi dan inisiatifnya nggak ada gitu. Jadi kita perlu mensinkronisasikan 5 hal ini. Tadi seperti saya sebutkan, 5 hal ini tidak hanya untuk urusannya pemerintah, tapi urusan kita semua, bahkan bisa kita gunakan ini juga di kehidupan kita sehari-hari di rumah gitu. Di rumah kita misalnya bikin peraturan nih gitu ya, di sini ada ibu-ibu juga gitu ya, bikin peraturan nih, misalnya mama-mama gitu ya, ibu-ibu, bunda-bunda gitu bilang nggak boleh ada yang buang sampah sembarangan gitu. Terus sampahnya mesti dipilah. Kalau ada yang pilah benar di tempat sampahnya, kita sediain tempat sampahnya, kita kasih nama gitu ya. Saya kebetulan melakukan ini juga sama anak saya yang kecil gitu ya. Saya suruh dia yang gambarin tempat sampahnya ini untuk apa gitu ya. Dia kasih stiker, dia gambarin tempat sampahnya. Kemudian mungkin kita bisa kasih insentif yang tertib, kita kasih bonus gitu misalnya seperti itu ya. Sembari kita komunikasikan juga dan kita dorong inisiatif. Jadi kita bisa mulai circular economy dari rumah. Nah, saat ini adalah kinerja ekonomi sirkular di sektor prioritas. Bacanya gimana gitu ya? Ini kita pakai skala -2 itu kalau kinerjanya belum ada, bahkan ada apa namanya? Pelanggaran. -1 kinerja belum terlihat, udah ada inisiatif, udah ada aksi,
tapi belum maksimal gitu ya, perlu ada masih -1. Nah, kalau 0 itu kinerjanya cukup sesuai. Kalau +1 dia ada, wah lebih dari ini ya, ada inisiatif-inisiatif segala macam. Kalau +2 itu udah yang best practice kayak gitu. Jadi ini kita mencoba untuk menilai dari 5 sektor ini. Ini juga ada, selain itu juga selain menilai secara dari indikator pendukung-pendukungnya ini kita melakukan penilaian, dia itu sudah ada atau belum. Kita juga ada circular economy indicators. Ini saya ambil, mohon maaf saya lupa taruh taruh apa namanya reference di sini. Ini adalah berdasarkan ISO 59020 ya. Sekalian saya edit aja langsung ya Bapak Ibu ya, ntar diomelin nih sumber ISO 59020. Nah, apa namanya? Nah, di ISO 9592020 ini ada yang kita sebut sebagai mandatory ya, dan ada opsional. Karena sulit, kita tahu pahami betapa sulitnya untuk menghitung circular economy di sisi aspek energi, water dan juga ekonomi di sini. Jadi yang mandatory adalah berapa persen reuse content, recycled content, renewable content. Ini yang di Indonesia kita gabungkan menjadi circular input rate gitu. Terus kemudian yang di sini ada average lifetime, dan di sini ada end of life-nya nih yang tadi circular recycling rate gitu ya. Berapa persen yang di reuse, berapa persen yang di recycled, yang berapa persen yang ini untuk terkait dengan nutrien tadi, biological cycle, berapa persen juga. Jadi di sini kita bisa mengidentifikasi circular ekonominya. Ini Bapak Ibu bisa gunakan kalau misalnya mau dihitung di operationnya, di perusahaannya, ataupun di rumah bahkan gitu, coba-coba di rumah kita hitung gitu ya, bisa digunakan. Nah sekarang dari measurement of C ini kita juga bisa menghitung berapa sih sebenarnya economic value-nya gitu ya, economic value-nya, environmental value-nya, bahkan social value-nya juga gitu ya, karena social value terkait dengan apa namanya jumlah tenaga kerja yang bekerja di area circular economy misalnya, itu bisa kita ukur juga gitu sebenarnya. Kemudian apa namanya, nextnya, nah ini adalah beberapa snapshot lah ya, Bapak Ibu nanti bisa lihat di dokumen circular economy Bappenas gitu ya. Untuk sektor plastik, di sini ada pengurangan sumber daya, perpanjangan daya guna, gini ya, ada redesign gitu ya, penting sekali pengelolaan kemasan, pengembangan ekosistem. Jadi untuk kita bisa sirkular, kita penting sekali punya ekosistem dan juga peningkatan di sini pengumpulan dan lain-lain. Ini kita ada gambarnya gitu ya. Kemudian juga kita mencoba untuk mappingkan di ekonomi di sektor kemasan plastik itu ada siapa saja stakeholdernya, kemudian alirannya seperti apa, dan apa yang bisa kita ukur dari masing-masing aliran ini. Ini ada semua di ekonomi di RANES-nya, roadmap peta jalan dan rencana aksi nasional Bappenas. Ini ada beberapa, nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan silahkan ya, elektronik gitu ya, ada EPR, elektronik, ada pengembangan infrastrukturnya, ada eco design, terus juga ada yang untuk emerging technology, yaitu seperti kendaraan bermotor berbasis baterai atau baterai EV. Ini juga ada rantai nilainya. Nah, di sektor elektronik yang paling penting itu adalah fasilitas pemulihan material ini. Bagaimana kita bisa recover gitu ya, recycling center atau recovery center itu sangat sangat penting, dan di Indonesia sebenarnya sudah ada juga para pemain-pemain yang memang sudah baik juga melakukan pemulihan material ya. Ada beberapa, 1 atau 2 perusahaan yang sudah bergerak di bidang ini, dan
kami sempat visit di salah satu perusahaan dan mereka sangat baik sekali gitu ya. Casingnya dioper ke recycler aluminium, jadiin spare part gitu ya. Terus bekas kabelnya di recycle lagi ke recycle PVC kayak gitu ya. Terus kemudian yang lain sampai ke material tembaganya juga bisa di recover jadi bahan baku lagi gitu, bahkan 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 bahan perhiasan gitu. Jadi ini udah ada nih di Indonesia, bukannya nggak ada gitu ya. Dan kalau misalnya ada residu-residu, dia bisa masuk ke pabrik semen, kemudian atau bisa tentunya pengolahan limbah B3 seperti itu di elektronik. Nah ini di tekstil, penguatan infrastruktur, pengurangan limbah tekstilnya. Jadi kalau misalnya kita lihat seringkali ya kita balik lagi ke baju nih gitu ya, kita bingung nih baju-baju bekas mau dibuang kemana ya gitu, ada pemanfaatannya nggak, bagaimana. Nah lokasi-lokasi ekosistem atau drop off ini juga masih sangat perlu ditingkatkan lagi gitu. Nah ini ada juga ekosistemnya, kemudian kebetulan yang saya cover di sini 3, tapi ada 2 lagi tambahan yang untuk pangan dan untuk konstruksi yang saya tidak bahas di sini. Nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri gitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan aja, anytime you can contact me untuk tanya lebih lanjut. Nah, manfaat ekonomi sirkular sendiri bagi industri seperti apa? Karena kita sering kali mendengar, aduh saya males saya mesti investasi, ntar nggak untung atau apa, malah keluar-keluar biaya lebih banyak lagi gitu segitu. Tapi sebenarnya pada saat kita melakukan ekonomi sirkular, peluang penghematan biaya itu adalah yang paling utama. Karena yang pasti kita ada pengurangan penggunaan sumber daya kita, pengurangan sumber daya. Terus juga ada biaya pengolahan limbah yang berkurang dan emisi. Kalau kita mau berhemat-hemat, berinovasi, tadi dari R012-nya udah kita pikir dulu nih, jangan sampai waste-nya jadi banyak atau kita manfaatkan waste seperti apa gitu. Salah satu contoh yang menarik adalah tentang kontainer atau kemasan chemical gitu ya. Jadi berbagai perusahaan pasti banyak yang menggunakan chemical gitu ya, menggunakan chemical. Dan saat ini mulai banyak orang, perusahaan supplier itu mengambil kembali kemasannya, kemasan chemicalnya diambil kembali. Jadi kalau misalnya si supplier itu ngambil kembali kemasannya gitu ya, dia cuci lagi, diolah, terus kemudian di refill oleh si pemasok gitu ya. Perusahaan jadi nggak perlu keluar biaya untuk buang limbah B3 karena kan kemasan chemical itu masuknya limbah B3 gitu. Jadi di sini kita bisa mengurangi biaya pengelolaan limbah. Dan ini juga peluang penghematan biaya, misalnya memperpanjang umur material, mengurangi kebutuhan penggantian, perawatan yang sering, dan lain-lain. Namun kadang-kadang atau seringkali perusahaan bilang gini, kalau saya bikin produknya nggak habis-habis, nggak rusak-rusak, saya rugi dong gitu. Seperti itu. Seringkali tuh ada omongan seperti itu gitu ya. Nah, sebenarnya ini juga pros and cons gitu ya. Kita bisa kasih harga yang lebih mahal atau sistemnya leasing, misalnya yang sering lakukan lebih ekonomis leasing misalnya, jadi sistem penyewaan, atau bisa juga melalui additional warranty gitu. Additional warranty kayak sekarang kita suka ditawarin ya, mau warranty lebih lama nggak, 5 tahun atau berapa, bayar fee ya sekian gitu. Nah itu adalah potensi sebenarnya dapat extra revenue untuk perusahaan seperti itu. Selain itu juga ada mendorong inovasi, efisiensi gitu ya. Di sini juga pengurangi limbah, memperpanjang umur material. Terus tentunya kepatuhan terhadap regulasi pada saat kita jadi bisa mengurangi limbah, bekerja sama dengan ekosistem kita yang bisa bersirkular gitu ya. Dan yang tidak kalah menariknya adalah menarik masyarakat yang peduli lingkungan, termasuk juga untuk pembiayaan. Karena saat ini banyak sekali financial institution karena sustainable finance gitu ya, keuangan berkelanjutan, mereka
punya porsi atau punya target untuk green financing, sustainability link bond, link loan dan lain-lain gitu ya. Dan mereka bingung ini mau taruh kemana nih uangnya gitu. Sehingga pada saat kita punya inovasi, kita bisa attract those financial institution atau investor yang lebih peduli terhadap dampak lingkungan, sehingga kemudian memperluas juga exposure kita not only ke nasional tapi juga ke global. Nah, sekarang caranya bagaimana kita transitioning to circular economy. Jadi tadi seperti saya sebutkan, kita melakukan pelatihan kemarin itu sempat support Bappenas untuk memberikan pelatihan ke daerah pada saat untuk implementasi roll out ke mainstreaming ke daerah dan juga ke sektor industri bersama Kemenperin. Jadi kita mengikuti guidance dari 5910 di sini ISO 5910 di mana pertama kita mesti tahu nih kita mau ngapain gitu ya. Itu penting banget nih, kita mau melakukan apapun itu kita selalu perlu menetapkan tujuan dan batasnya apa aja. Yang mana yang kita punya scope itu gitu ya. Kita mau porsi perusahaan saja, porsi ke sektor atau regional atau nasional atau bahkan di rumah gitu, seperti itu. Kita mesti melihat skopnya apa dan apa yang mau kita coba sirkularkan dulu. Nggak perlu semuanya mau disirkularin Bapak Ibu gitu ya, buang-buang effort gitu, susah gitu ya. Jadi mungkin kita bisa start dulu. Oh, kalau ada packaging kita taruh sini, ada pemilahan. Oh, terus kita bergerak bertransisi. Makanya kenapa kita perlu membuat roadmap gitu. Kita perlu bikin planning nih, yang mana yang duluan, yang mana yang nanti dulu gitu ya, seperti itu. Dan kita mesti melihat ada nggak petanya, peta jalannya, rantai nilainya, jaringannya ada nggak gitu ya. Sebenarnya kita bisa bilang ada dan nggak ada. Kita kita mungkin di bless dengan adanya pemulung gitu. Saya seringkali dengar gini, orang-orang selalu komplain, saya mau milah sih di rumah, tapi ntar juga tempat sampahnya juga yang angkut digabung lagi. Ngapain saya lakukan itu? Percuma gitu. Setiap kali kayak gitu. Kalau misalnya saya bilang tolong dipilah gitu ya. Padahal, nah ini padahal nih Bapak Ibu sekalian gitu ya. Kalau kita sudah pilah, kita definitely membantu teman-teman kita para pemulung ya. Kalau misalnya itu diangkut lagi pun bersama-sama, kalau kita udah bikin satu kantong plastik itu isinya udah bersih, udah kita pilah, udah kita bilas itu botol-botol apa kardus-kardus bekas susu, botol-botol minuman segala macam udah kita bilas bersih. Pada saat udah dapat satu kantong, si pemulung tuh happy banget di TPS-nya gitu. Di TPS, oh udah satu kantong gitu. Kalau saya ada bekerja sama dengan, nah ini rantai nilai. Jadi ada pemulung yang suka lewat di depan rumah, itu saya bilang ini, Bu, Ibu, saya udah taruh di sini, Ibu angkut setiap kali jam 7, Bu, karena jam 9 tukang sampahnya datang, nanti keduluan tukang sampah. Gitu. Kita janjian, kita connect dengan rantai nilai kita. Nah, sekarang ini juga banyak sekali startup-startup yang memang sudah melakukan pengumpulan ya, kita bisa kontak buat collect gitu. Bahkan untuk elektronik pun Pemprov DKI sudah menyediakan layanan gratis, bisa diangkut kalau nggak salah up to 5 kilo atau lebih gitu ya. Kita tinggal ngisi form di Pemprov itu untuk ngangkut alamatnya di mana, kita kumpulin dulu produk-produk elektronik kita yang udah bekas-bekas, yang udah nggak bisa dipakai lagi, terus bisa mereka angkut juga. Jadi kita perlu tahu siapa aja rantai jaringan itu. Jadi memang perlu effort ya, kita perlu do our work di situ. Kemudian baru kita develop strategi kita seperti apa. Kita udah memetakan nih siapa, terus kita develop nih roadmap kita, strategi kita, terus kita melakukan, dan kemudian kita penting melakukan kolaborasi. Jadi ini adalah panduan yang kami gunakan juga untuk di daerah kemarin di Jawa Barat gitu ya, masih dalam proses saat ini. Jadi menetapkan tujuan dan batasan, apa yang kita lakukan, memetakan rantai nilai, siapa saja, ada potensi-potensi di mana saja gitu ya di dalam wilayah kita beroperasi apapun itu gitu ya. Kemudian kita bisa menentukan gap-nya di mana, terus kita menentukan strategi, kemudian kita melakukan rasionalisasi ekonomi. Ini penting sekali.
gitu ya. Layak nggak ekonominya karena ekonomi sirkular gitu kan ya, kita perlu melakukan analisis biaya manfaatnya seperti apa, ada sumber pendanaan seperti apa gitu, jangan sampai kita boncos gitu, seperti itu. Jadi kita memang perlu memastikan bagaimana strategi dan rasionalisasi ekonominya seperti apa, jangan sampai effortnya lebih tapi kemudian akhir-akhirnya setelah kita hitung-hitung kayaknya nggak masuk nih gitu. Kemudian yang bisa berjalan secara paralel adalah transisi model bisnisnya sendiri dari perusahaan misalnya, dan juga transisi jaringan nilai kita gitu. Jadi kita berubah, ekosistem kita juga kita gandeng, saling berkoneksi. Jadi kita perlu cari nih teman-teman kita yang selaras, sepaham dengan kita supaya kita bisa bekerja sama dan maju bareng-bareng seperti itu. Nah, setelah itu kita mulai melakukan peninjauan, pemantauan yang mana nih, indikatornya apa nih. Kalau misalnya saya udah pilah kardus saya misalnya, bekas packaging saya, kemudian packagingnya dikirim ke si siapa, ke si A, si B, si C misalnya gitu. Kita perlu tuh melakukan traceability. Kalau kita bekerja sama dengan vendor, vendor kita itu nanti akan membakar itu paper atau dia kirim ke recycler gitu, misalnya seperti itu. Jadi bagaimana kita pemanfaatannya? Begitu juga dengan misalnya kita buang oli bekas. Apakah oli bekasnya hanya didumping aja, ditumpuk, atau oli bekas itu bakal dijadikan energi lagi, atau di recovery, atau apa. Nah, kita perlu memperhatikan siapa yang kita berpartner with, gitu. Traceability-nya, dan kemudian kita tanya sama mereka, ini diapain? Ini nilainya berapa banyak yang bisa dimanfaatkan, dan lain-lain. Nah, itu yang sangat-sangat penting yang kemudian bisa menjadi sangat beneficial untuk kita menuju low carbon economy seperti itu. Nah, ini adalah implementation guide pada saat kami gunakan untuk masing-masing industri. Jadi dari setiap industri kita harapkan ada roadmap-nya, ada sistem pengumpulan data yang terstruktur. Setelah kita udah tahu itu semua, kita kumpulin data-datanya apa saja. Kemudian kita bisa mengelola dan menganalisa datanya, bisa menggunakan life cycle assessment misalnya. Terus kita ukur juga kinerja sirkularnya. Terus kita bisa menghitung benar-benar dampak lingkungan yang berhasil kita hindari atau kita kurangi itu seperti apa. Misalnya tadinya kita pakai botol air minum yang sekali buang misalnya, tapi sekarang kita pakai yang tumbler atau reusable atau apa gitu. Berarti kita bisa mengurangi berapa banyak botol dan lain-lain gitu ya. Kita jaga jangan sampai inovasinya justru malah yang tadinya sudah baik malah jadi buruk gitu ya, itu yang mungkin ada juga yang terjadi gitu ya, mau berinovasi nih tapi yang tadinya reusable malah jadi single use gitu. Nanti tolong diperhatikan juga teman-teman di sini gitu. Setelah itu kita tahu, kita memonitor terus indikator-indikatornya itu gitu ya, sesuai dengan scope kita. Kalau misalnya kita mau kaitkan dengan yang tadi ISO 59020 ataupun dengan National Roadmap, tingkat input materi sirkularnya, kemudian recycling rate-nya, dan juga tingkat daya usage rate-nya seperti apa, berapa banyak yang kita bisa reuse, recover, atau kita bisa ngitung kayak service center tuh banyak banget sebenarnya gitu ya, berapa banyak sih gitu ya. Dan dari situ kita bisa menghitung dampak lingkungannya, dan juga kita tentunya memonitor atau evaluasi berkala gitu. Jadi kemarin sebenarnya dari yang studi dengan Kemenperin tuh lumayan menarik, dari 3 sektor, ada plastik, ada tekstil, dan juga ada elektronik gitu ya. Dan nilainya lumayan bagus dan datanya juga ada ternyata gitu. Jadi sebenarnya nggak susah-susah amat. Dan ini yang sangat penting adalah adanya kolaborasi dengan stakeholder dan juga pemerintah, kerjasama multi pihak, bank, lembaga keuangan, mitra industri, program pembiayaan gitu ya, akses ke pembiayaan investasi berkelanjutan, insentif, lembaga-lembaga internasional, funding, dan lain-lain.
Nah, ujung-ujungnya segala macam yang kita lakukan itu di ekonomi sirkular itu sebenarnya kita akan menjawab pertanyaan atau kebutuhan environmentally conscious society yang semakin curious, semakin tahu dan semakin mau berubah menjadi pola hidup yang lebih berkelanjutan gitu. Dan tentunya kita akan memenuhi regulasi dari pemerintah dan bisa juga menjadi competitive advantage kita gitu ya. Mungkin orang-orang lain belum banyak yang melakukan itu. Kita yang maju di depan dulu sehingga menjadi competitive advantage. Dan juga pada saat kita tadi melihat ada savings yang kita lakukan, savings itu akhirnya menjadi competitive advantage kita bisa gunakan lagi untuk memperbesar usaha kita gitu. Dan tentunya tapping tadi green bonds, green equity fund, sustainability link bond, link loan dan lain-lain yang sangat-sangat relevan. Nah, semua itu kalau misalnya kita mau kaitkan, ini kan CSP biasanya sustainability reporting ya. Nah, hal-hal semua itu bisa kita communicate. Jadi kita ada measurement gitu ya dari life cycle tadi dari circular input rate dan lain-lain, life cycle assessment dan lain-lain, ada angkanya deh. Semua metrik-metrik tersebut kita monitor, kita evaluate, kemudian kita ukur supaya kita bisa improve tadi. Dan kalau kita bikin roadmap, improvementnya seperti apa, how do we go progress update-nya sesuai dengan target kita udah achieve atau belum. Kemudian kita communicate, baik untuk dalam sustainability reporting, atau kita mau bikin environmental product declaration misalnya. Nah, ini sedikit aja tentang life cycle assessment, kita bisa ngitung juga jadinya berapa, kalau misalnya kita punya circular economy misalnya, terus kita udah hitung nih avoided emissionnya ini, kita bisa gunakan untuk propose ke sustainable financing. Ini loh, saya dari circular economy, saya bisa hemat sekian, saya bisa avoid sekian, baik dari resources ataupun relate dengan karbon gitu, misalnya berapa banyak, sehingga kemudian mereka bisa evaluate gitu ya, berapa yang bisa di avoid environmental impact-nya. Sehingga pada saat kita mau mencapai whatever it is adalah carbon neutrality, net zero, ataupun roadmap sustainability roadmap dari perusahaan, kita bisa melakukan secara integrated gitu ya, circular economy, perhitungannya, dan kemudian yang tidak kalah penting, di hal ini untuk aspek sosial adalah capacity development gitu. Jadi di dalam roadmap peta jalannya dan rencana aksi nasional Indonesia itu juga sudah diidentifikasi bahwa perlu adanya capacity development gitu ya, technical training baik untuk informal sektor, juga perusahaan, inovasi-inovasi seperti apa, R&D gitu ya. Kita perlu technical capacity gitu ya. Jadi training and development social aspeknya masuk di situ gitu. Sosial aspek untuk tenaga kerjaan, occupational health and safety, terkait dengan circular economy, apalagi kalau kita banyak bekerja dengan informal sektor, itu juga sangat-sangat relevan. Dan bagaimana biasanya circular economy itu berkaitan dengan community development, misalnya masyarakat kita gandeng, nah siapa, berapa banyak sosial inisiatif atau community yang berhasil kita gandeng, kita bekerja sama, atau kita kerjasama dengan universitas untuk mengembangkan paten atau publikasi dan lain-lain sehingga kita bisa lebih sirkular, kita bisa lebih efisien resources-nya gitu ya, sehingga kemudian kita bisa dapat win-win solution dari semua. Mungkin itu kalau misalnya ada pertanyaan silahkan. Terus saya ada iklan juga gitu ya, bahwa di tahun 2026 nanti 16 sampai 20 Juni kami dari Life Cycle Indonesia, saya ditunjuk menjadi conference chair untuk melaksanakan the 10th International Conference of Social LCA. Jadi the 10th International Conference of Social LCA ini sebenarnya 20 tahun karena dia 2 tahun sekali gitu ya. Dan selama ini selalu terjadinya di Eropa. Tahun 2024 kemarin pertama kali dilaksanakan di Brazil, dan kami kemudian waktu itu masukin proposal untuk menjadi host di 2026, dan kemudian dengan yang lain-lain akhirnya kami yang terpilih
gitu ya. Jadi kami harap dari circular economy ini ada banyak banget aspek sosial yang kita bisa angkat. Saya harap di sini teman-teman, Bapak Ibu sekalian bisa ikutan berkontribusi. Kita rencana nanti akan ada informasi sekitar bulan Maret atau April akan ada announcement for abstract submission, mungkin sampai sekitar bulan Oktober gitu, untuk kita kemudian melaksanakan konferensi di Juni 2026. Jadi keep in touch, stay tuned for the updates, dan looking forward for your contribution. Mungkin sekian dulu, mohon maaf jika ada salah-salah, tapi saya open jika ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu. Makasih. Ya, baik. Terima kasih Ibu Jessica untuk presentasinya. Ini insight baru juga ya Bapak Ibu untuk kita semua. Sampai sini, apakah ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu atau ingin didiskusikan dengan Ibu Jessica? Boleh dipersilakan. Izin dari saya, Mbak Amalia. Ya, boleh silakan Elvilia. Ya, sebelumnya terima kasih banyak untuk materi yang disampaikan hari ini ya Bu, sangat menarik. Sebelumnya sudah sering mendengar terkait circular economy, tapi memang baru kali ini mengikuti sesi workshop khusus untuk circular economy ini ya. Jadi mohon maaf jika pertanyaannya basic ya Bu ya. Nggak apa-apa, Bu. Silakan, Bu. Iya. Dari mana, Bu? Bu Hilia? Saya dari NCCR. Siap. Oke, izin sedikit bertanya Bu terkait circular economy definition tadi, yang tadi ada dari R0 sampai R9 itu ya. Nah, kira-kira apa yang menjadi dasar pengelompokan R0 sampai R9 ini, dan pada perancangan apa kategori ini kita gunakan? Apakah ini semacam level begitu, sudah sampai di mana posisi circular economy yang kita lakukan, atau bagaimana penggunaan R0 sampai R9 ini, Bu? Oke, terima kasih pertanyaannya. Sebenarnya ada bahannya juga di apa namanya, di peta jalan ya. R0 R9 ini sebenarnya ditentukan oleh kalau yang khusus di R0 sampai R9 ini oleh Bappenas ya di tahun 2021 kalau nggak salah. Tapi memang ini ada di 2022 ya. Tapi memang ini align juga dengan berbagai standar-standar atau guidelines yang ada di dunia. Jadi kalau di ISO juga kurang lebih seperti ini, sampai dengan 9 atau 10 gitu ya. Nah, untuk setiap produk dia akan berbeda-beda. Jadi ada matriksnya sebenarnya di setiap sektor ini. Misalnya contoh plastik gitu ya. Plastik kita definitely kita bisa rating untuk eco design atau kita bisa reduce penggunaan plastik. Kita bisa nggak per reuse plastik? Bisa, refill center misalnya kalau kita kemasan plastik gitu ya. Tapi mungkin plastik nggak bisa di repair. Dan kemasan plastik misalnya nggak bisa di refurbish atau bahkan di remanufacture, mereka nggak bisa gitu ya, jarang plastik yang bisa dilakukan ini, palingan dia bisa di reuse saja sampai dia udah nggak bisa dipakai lagi gitu. Nah, sehingga kalau untuk plastik misalnya habis dia di reuse sampai beberapa kali sampai dia ibaratnya udah jelek banget gitu, dia langsung masuk ke recycle, ke R8 seperti itu. Kalau kita bentukannya itu adalah tadi pakaian tekstil, dia bisa di reuse, kita bilangnya second hand market gitu ya, thrifting gitu ya. Terus dia masih bisa di repair nih, kalau robek kita repair gitu ya, vermak gitu, di vermak gitu kan ya. Nah, refurbish mungkin ada juga ya, tapi jarang. Kita biasa repair di tukang vermak-vermak tersebut. Nah, jadi setelah kita repair dan sampai jadi berbagai macam, mungkin repurpose masih bisa nih kita repurpose, tadinya dari baju jadi kain majun misalnya, itu bisa di repurpose gitu. Tapi refurbish dan remanufacture nggak ada. Selanjutnya, habis dia udah nggak bisa dipakai lagi, dia palingan either di recycle tadi kalau misalnya bajunya masih bisa baju bentuk utuh, tapi kalau kain majun dia langsung di recover jadi diinsenerasi seperti itu. Jadi ini ada matriksnya kalau di Ranesnya itu untuk produk-produk seperti apa dia jalur R0 sampai R9-nya. Kalau yang paling lengkap sebenarnya adalah elektronik, karena dia bisa di reuse, repair, reproduce, manufacture, repurpose, sampai recycle dan recover, ini semua dia bisa masuk.
Kalau misalnya kayak konstruksi juga sih, ini apa namanya, jadi ada tekstil dibuatkan. Konsepnya memang tidak semua seperti itu. Atau pangan ya, pangan juga lumayan menarik nih. Pangan habis kita mungkin kita bisa reduce pangan itu gitu, bahan-bahannya kita pilih. Nah, di pangan itu ada genetik ya, dari genetiknya kita menggunakan bibit unggul sehingga bibit unggul lebih produktif dan hasilnya nggak banyak yang dibuang kalau misalnya makanan. Karena kalau misalnya kita menghasilkan buah, habis itu pas keluar buahnya jelek, nggak bagus misalnya, atau apa penyok-penyok, atau apa misalnya gompal, atau nggak tumbuh dengan baik gara-gara bibitnya misalnya. Jadi di situ ada pemupukan, bibit itu ada yang ngeri. Tapi sampai sini kemudian loss-nya akan kurang di dalam produksi kita. Tapi kemudian saat dia udah jadi makanan gitu ya, kita mau make sure kita bisa biasanya nggak akan di reuse lah ya, tapi palingan kita repurpose. Repurpose-nya dari mana? Nah, repurpose-nya misalnya kalau kita misalnya kalau di banket ya, hotel biasanya MICE gitu ya, meeting convention, kita ada sisa-sisa makanan. Nah, sisa-sisa makanannya diapain? Nah, sekarang ini kan banyak ya, ada food bank, surplus dan lain-lain itu, mungkin makanannya, kemudian makanan yang masih bagus, ada yang dijual secara diskon gitu kan ya, ada juga yang diedarkan ke pantiasuhan atau ke tempat yang mungkin memerlukan makanan seperti itu. Jadi itu repurpose-nya itu dari Badan Pangan Nasional juga ada SOP untuk memastikan supaya makanan yang memang didistribusikan, disumbangkan itu masih dalam keadaan layak makan gitu. Jadi di sini masuknya kalau makanan adalah reuse and repurpose. Nah, kalau misalnya dia udah jadi sisa makanan, baru dia di recovery nutriennya. Seperti itu, Mbak Filia, mungkin saya kasih penjelasannya. Oh ya, ya baik. Terima kasih Mbak. Paham Mbak. Sama-sama. Baik, sampai sini apakah ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Ya, Ibu Fauziana. Iya, Ya. saya mau bertanya dulu. Terima kasih Bu untuk presentasinya. Kita berbicara tentang circular economy, terus di situ ada unsur recycle, reuse dan urutannya. Uh, tapi dalam implementasinya terkadang terkendala, Bu. Misalnya kita memilih untuk menggunakan kemasan dari bahan gelas, seperti botol misalnya, minuman mineral dalam bentuk botol gelas, ya, daripada yang plastik. Nah, masalahnya adalah botol gelas itu tidak diterima kembali oleh perusahaan pembuat airnya. Itu yang menjadi masalah, Bu. Jadi akhirnya dia menjadi sampah. Dan ketika dia menjadi sampah, justru bahan kaca ini akan sangat susah kami mencari rekan untuk melakukan recycling. Kalau untuk dari botol PET biasa itu justru lebih mudah. Jadi dalam proses implementasinya terkadang terkendala gitu, Bu. Kita ingin lebih green, tapi ada ya, terima kasih, Bu. Saya baru tahu tuh Bu, kalau botol gelasnya nggak diterima balik oleh suppliernya ya, gitu ya? Iya, dalam beberapa case seperti itu, di lapangan seperti itu, Bu. Oke, interesting juga untuk tahu ini. Biasanya kan kalau misalnya dia bentuknya botol kaca, dia akan rebottling ya Bu ya, dicuci lagi, kemudian rebottling, kemudian baru dipakai lah, di reuse sampai beberapa kali, mestinya seperti itu. Saya kalau singkatnya nih, berarti suppliernya nggak beres gitu kan ya. Berarti nggak komit gitu ya, ngapain dia siapin botol kaca gitu, tapi bukan dengan komitmen untuk merius atau mencuci lagi gitu. Karena kalau misalnya kita tahu penggunaan botol kaca itu tujuannya ya untuk bisa digunakan ulang gitu. Sehingga karena kalau misalnya kaca itu sangat-sangat energi intensif gitu ya, untuk di recycle atau dimanfaatkan kembali. Dia bisa dimanfaatkan kembali, bisa gitu ya, tapi sangat energi intensif. In that case ya mendingan pakai botol plastik gitu kan, karena kita udah tahu botol plastik udah pasti bisa di recycle, dan recycle-nya nggak seintensif kaca. Jadi kalau saya Bu, saya akan stop dengan pemasoknya, atau kita minta pemasoknya untuk
berarti mesti menyiapkan supaya bisa dikembalikan. Seperti itu sih, Bu Fauziana. Gitu. Ini masuk ke seleksi tadi ya, selection of vendor ataupun ekosistem kita. Kita mesti traceable baik dari yang vendor upstream, supplier maupun dengan vendor downstream. Siapa yang bisa kita kerjasamakan? Begitu, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Jadi sangat-sangat penting sekali peran kita secara aktif. Kita nggak bisa bilang, ya udah terima nasib deh, nggak ada gitu ya. Justru itu role kita tuh dari berbagai macam, sampai tadi contoh saya yang chemical juga gitu ya. Kita bisa nih milih produsen chemical, pemasok chemical yang bisa bawa bisa sediakan reusable kontainernya, packagingnya, sehingga kita jadi mengurangi biaya limbah B3, atau yang kita terpaksa mesti ngolah sendiri limbah B3 kita gitu, seperti itu. Semoga Baik, bermanfaat. Dari mana Bu Bu Fauziana Fauziana. afiliasinya? Saya dari Selo Group. Dari mana? Sorry. Selo Group. Hero. Kami ada running resort di Lombok. Resort di Lombok. Oke. Penting banget tuh, Bu. Udah, Bu, nggak usah ganti, nggak usah pakai botol gelas, pakai jug aja gitu. Terus kasih taruh dispenser. Itu lebih ekonomis. Ya, kalau untuk minum di villa memang kami ada dispenser tersedia. Iya, Hanya saja untuk yang botol ini lebih ke arah produk-produk di restoran, misalnya untuk soda water atau bahkan bir itu terkadang susah untuk ya, dikembalikan ke supplier. baik. Itu mesti negosiasi kayaknya, Bu. Gitu. Kalau nggak terima balik ini atau appoint vendor atau ekosistemnya seperti apa, nggak sesuai nih dengan sustainability kita, misalnya seperti itu, bisa dicoba di push. Nah, tadi kita perlu ekosistem yang saling berkaitan, kerjasama. Makasih Bu Fauziana pertanyaannya. Ya, terima kasih Bu Fauziana. Sampai sini apakah ada lagi Bapak Ibu? Halo, selamat siang. Ya, siang Pak Paulus. Halo Pak Paulus. Ya, saya dari Atmajaya Makassar, Bu. Mau tanya, ini kan tadi ada beberapa sektor yang dikasih contoh, plastik, elektronik, tekstil, ya, termasuk ada disinggung juga pangan. Apakah ke semua sektor ini bisa bisa disirkulasi ini dengan 10 sirkulasi yang Ibu jelaskan tadi, yang RO 0 sampai R9. Maksudnya apakah bisa semuanya atau ada sirkulasi tertentu yang untuk sektor tertentu mungkin tidak bisa? Iya, betul. Sekian. Jadi tadi Pak, seperti saya sebutkan, memang untuk beberapa produk gitu ya, dia hanya terbatas. Ya, Bu. Halo, dia hanya terbatas. Ya, ya. Jadi kayak tadi saya jelaskan, tadi pertanyaannya sama dengan Bu Filia ya, Pak ya, dengan Mbak Elvilia ya. Halo, kedengeran nggak ya suara saya? Kedengaran, Bu? Ya, jelas. Oke. Jadi sama dengan jawaban untuk Mbak Filia tadi gitu ya, bahwa memang ada untuk plastik, tekstil atau pangan gitu ya, memang dia ada matriksnya tuh Pak, yang mana yang relevan. Itu bisa Bapak lihat di buku Bappenas untuk rencana aksinya Pak. Ada strukturnya. Saya kebetulan nggak punya nggak siapin slide-nya yang itu nih. Jadi jawabannya ada matriksnya Pak, memang. Oh ya. Gitu. Oh ya. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Jadi nggak semua berlaku semua gitu ya Pak. Ya. Ya Bu.
Terima kasih penjelasannya. Jadi ada di buku apa Bappenas ya Bu ya? Betul, betul. Ini saya coba lagi nyari nih Pak, tapi ini kayaknya saya mestinya ada di ininya. Apa namanya bukunya Bu? Apa? Saya juga lagi nyari ininya. Tapi apa namanya? Nanti bisa kalau mau nanti saya share itu Winda, sorry Amalia. Ya, boleh. Ya Bu, Nanti ya minta saya tolong Bu. circulate ke pesertanya setelah acara. Ya Bu. Ya. Ya, makasih Bu. Baik. Sama-sama Pak. Baik, terima kasih Pak Paulus. Sampai sini, apakah ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Sebelum kita selesaikan ya? Maaf, saya satu lagi, Mbak. Ya, boleh. Iya. Maaf izin bertanya, Bu. Untuk tadi terkait strategi apa roadmap gitu ya, itu ada penetapan tujuan dan batasan secara jelas sejak awal proses. Maaf, apa bisa diberikan contoh seperti itu, Bu? Batasannya kira-kira yang seperti apa misalnya untuk Oke. pembatasan ini? Iya. Oke, misalnya ya, yang paling umum itu apakah kita melakukannya untuk level perusahaan gitu ya, atau kita levelnya daerah, misalnya seperti itu. Misalnya share screen-nya ya. Nah, di sini. Misalnya untuk perusahaan, Bu. Di perusahaan, misalnya di perusahaan itu kita mau roll out dulu nih. Oke, kita mau untuk plastik dan paper packaging dulu misalnya gitu misalnya ya. Terus apa nih yang kita mau tetapkan? Oke, kita mau lihat sektor apa ekosistemnya sudah ada atau belum di sini. Biasanya sih kita sekalian jalan ya, 3 langsung gitu. Misalnya recyclable ya, paper, plastik, kemudian yang gelas-gelas misalnya, dan makanan gitu ya, sisa-sisa makanan bisa kita sisakan. Jadi yang ini pergi ke kompos, yang ini pergi ke recycler, yang ini diapain misalnya seperti itu. Kemudian kita petakan nih rantai nilai dan ekosistemnya seperti apa, udah ada belum? Tadi kalau misalnya tadi contoh dari Mbak Faustia bilang, oh ternyata si suppliernya nggak punya nih, kita jadi belum tahu ini diapain gitu, bisa dimanfaatkan untuk apa, atau kita opsi-opsi apa yang kita akan gunakan, atau udah kita balik lagi ke plastik misalnya gitu ya. Mungkin itu juga nggak salah juga gitu ya. Kadang-kadang orang langsung mikir, ih kok kenapa dia pakai plastik, padahal kan udah nggak boleh pakai plastik gitu. Tapi kita melihat dari keadaan tadi misalnya, malahan kalau kita pakai gelas impact-nya lebih banyak daripada energi, karena kalau misalnya mau recycle gelas gitu, energi untuk merecycle gelas jauh lebih tinggi daripada plastik gitu. Nah, kalau misalnya kita mau bikin strategi karena kita belum ada solusi untuk gelas, berarti kita pakai plastik saja. Kita perlu memberikan tuh komunikasi awareness kepada tamu-tamu kita misalnya di hotel tersebut. Kenapa kita masih menggunakan plastik ini misalnya seperti itu? Karena di Lombok mungkin infrastrukturnya belum ada ekosistemnya misalnya seperti itu. Jadi ini adalah hal-hal yang kemudian kita perlu menjadikan roadmap. Jadi kalau misalnya tadi, oke, kalau gitu kita scope kita mulai dulu deh untuk roadmap kita yang gelas nanti dulu. Yang gelas ini kita tanda ini, tapi belum punya ekosistemnya. Ini masih PR kita nih, karena belum nyambung ke semuanya. Tapi untuk paper dan sisa-sisa makanan, dia malah sudah ready gitu. Jadi kita akan memberikan timeline di dalam kita menetapkan tujuan dan batasan ini, yang mana skop yang lebih mudah untuk kita lakukan. Dan kemudian kalau berkaca di roadmap misalnya, kita berikan timeline. Ini sebenarnya saya ada contoh roadmapnya gitu ya. Contoh roadmapnya di roadmap ini. Kita berikan timeline, oke, 5 tahun ke depan apa yang akan sebaiknya terjadi, di 10 tahun ke depan apa, 15 tahun ke depan apa, 20 tahun ke depan seperti apa gitu. Jadi perusahaan juga perlu melakukan planning sesuai dengan skopnya gitu ya. Kemudian kita pelan-pelan
pelan-pelan kita memperluas atau memperlebar scope kita seperti itu. Tadi siapa tuh, Bu Fauziana ya barangkali ya tadi suaranya ya. Elvilia, Bu. Mbak Filia, sorry, thank you. Gitu. Jadi Iya. kita kita bisa tetapkan tujuan dan batasan, kemudian kita roll out ke yang mana yang bisa kita lakukan duluan dan ekosistemnya mana yang sudah ready dan lain-lain seperti itu. Gitu sih. Iya, Semoga terjawab ya. iya, terjawab ya. Terima kasih, Mbak. Mm-mm. Kita perlu punya visi, kita mau apa ke depan gitu ya. Tapi kita perlu realistis gitu. Ini nggak bisa kayak sekejap langsung kita lakukan. Kalau misalnya kita sekejap mungkin kita jadi berdarah-darah gitu ya. Karena cost-nya akan besar. Sehingga kita perlu planning yang ini yang duluan nih, yang super ready nih. Habis itu kita akan melakukan ini, kita melakukan ini dan ini. Sehingga kita juga bisa memplanning resources kita, apa yang kita butuhkan, seperti itu, Mbak Velia dan Bapak Ibu sekalian. Baik, ini ada pertanyaan, mungkin ini sebagai pertanyaan closing ya, Bu Jessica. Ini berbicara di Indonesia, bagaimana strategi ekonomi sirkuler di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara yang telah lebih maju dalam implementasinya, seperti Uni Eropa atau Jepang? Itu ada pertanyaan dari personal chat, boleh silakan dijawab. Terima kasih. Jadi sebenarnya saat ini semua tuh hampir sama. Perbedaan yang paling menyata itu adalah data, gitu ya. Datanya seperti apa? Memang kalau dibilang di Jepang itu Jepang memang sangat baik sekali ya sangat baik sekali dibandingkan negara-negara yang lain, bahkan Eropa. Jepang sangat baik sekali. Kenapa? Karena balik lagi ke culture dari orang-orangnya. Orang-orangnya tuh mikir saya nggak mau nyusahin orang gitu. Itu tuh culture yang ada di Jepang gitu. Sehingga kemudian mereka dengan rapi, mereka pilah-pilah segala macam, mau dipilah 10 kategori pun mereka lakukan seperti itu. Mereka memang ada culture, behavior yang mau taat dan nggak mau nyusahin orang. Tapi kalau kita di Eropa juga sama berantakannya gitu ya. Mungkin mereka punya ini kelihatannya keren, ada facility, ada otomatis, ada segala macam. Tapi kita nggak kalah keren sebenarnya. Kita punya pemulung gitu, yang memang notabene hidupnya dari sampah. Jadi kalau dibilang ekonomi sirkular itu sudah terjadi di Indonesia, ya udah, of course gitu ya. Orang buktinya ada kok, pemulung-pemulungnya, mereka mencari makan di situ. Tapi apakah sudah fair? Belum, gitu ya. Apakah sudah ada wealth distribution yang rata? Belum. Mereka itu udah bantu-bantu kita, tapi mereka belum mendapat nilai ekonomi yang sesuai. Itu pasti, itu betul, gitu. Tapi apakah sudah dilakukan di Indonesia? Sebenarnya sudah, gitu. Tapi kalau ditanya berapa, nggak tahu jawabannya. Nah, contoh yang paling nyata adalah konstruksi, ya. Bapak Ibu di sini mungkin ada yang pernah bikin rumah atau betulin rumah, gitu ya. Atau melihat gitu ya, kita kalau kita bongkar-bongkar di proyek gitu ya, konstruksi itu pasti raib seketika gitu ya. Tapi misalnya nih puing ada yang angkut, mesti bayar lagi, kita buang puing gitu ya, buang puing kita mesti bayar, berarti ada ekonominya di situ. Dan kemudian, tapi kalau ditanya berapa banyak puing yang di recycle atau di reuse jadi bahan urukan, nggak tahu, nggak ada datanya gitu. Kalau kita lihat besi ya, besi dari bangunan kita taruh sebentar di depan rumah, pasti dalam hitungan menit atau jam hilang, raib. Kenapa dia raib gitu ya? Karena sudah ada orang yang ambil kemudian memanfaatkannya gitu. Jadi sebenarnya bukan kita yang terkebelakang, malah kalau di tahun 2000-an awal itu saya melakukan kajian terkait e-waste, reverse logistics of e-waste gitu ya. Saya melihat di Indonesia, kita kalau punya alat elektronik, handphone lah ya gitu, pasti kita turun-temurun tuh. Ya, kita pakai, habis itu udah nggak pakai, kita kasih orang tua kita, mama biasanya, kebagian yang jelek gitu ya. Terus udah taruh, kasih si adik, si sepupu, ada kasih ke makan asisten rumah tangga bisa. Kalau sekarang sih mungkin semua orang juga beli baru gitu ya.
Tapi di awal 2000 misalnya itu berjenjeng tuh terus tuh. Sekarang juga kita elektronik juga biasanya kita berusaha untuk berjenjeng sebenarnya, bercascading, kita sebutnya cascading gitu. Cuman karena kita kemudian menjadi quite develop atau emerging gitu ya, masuk OECD countries dianggap mampu gitu ya, kita kemudian jadi konsumtif. Nah, ini yang kita celaka 13-nya gitu. Jangan sampai kita develop ikutin orang luar, padahal sebenarnya ini adalah budaya kita sebenarnya yang kita berusaha untuk efisien kayak gitu ya. Itu sebenarnya budaya kita. Misalnya kayak matiin lampu gitu ya, ini kakek saya dari dulu juga keluar kamar matiin lampu gitu ya, udah teriakannya gitu, air jangan dibuka gede-gede gitu, pasti udah ngomongin seperti itu gitu ya. Pasti orang tua kita semua juga gitu, makan abisin ya, piringnya dilicinin gitu kan ya, orang tua kita selalu ngomong seperti itu gitu ya. Tapi karena kemudian dengan perkembangan ekonomi gitu, kita kemudian jadi udahlah nggak apa-apa, nggak dihabisin makanannya juga, buang aja, nggak apa-apa, ntar bisa mampu kok beli lagi gitu. Seperti itu. Jadi itu yang mesti kita awasi nih, jangan sampai perkembangan ekonomi kita kemudian budaya kita jadi hilang seperti itu. Jadi kalau misalnya di Eropa itu malahan mereka yang dulunya ya bukan dulunya, yang biasa-biasa ya pakai buang seperti itu gitu. Mereka yang kemudian mau berusaha, oh yuk dikonserv, yuk diefisiensikan, yuk kayak gini-gini. Padahal kalau kita memang kita dari sononya udah seperti itu gitu. Jadi jangan sampai kita malah budaya kita yang terkikis. Mungkin seperti itu kalau misalnya mau perbandingannya ya gitu. Jadi mungkin kita mesti kembali nih ke ajaran-ajaran orang tua kita, bahkan dari segala macam aspek ya, baik dari konstruksi, pangan, tekstil, kemasan dan lain-lain, itu semua kita ingat-ingat apa yang orang-orang tua kita mungkin ajarkan juga di rumah gitu, mungkin Bapak Ibu. Iya, baik. Oke. Sebagai penutup, mungkin Bapak Ibu bisa saya rangkum sedikit ya untuk webinar hari ini, membahas mengenai prinsip ekonomi sirkular dan penerapannya untuk transformasi bisnis yang keberlanjutan. Konsep ekonomi sirkular ini beralih dari ekonomi linear, take, make, dispose, ke ekonomi sirkular yang berfokus pada reduksi limbah, penggunaan ulang, dan daur ulang sumber daya. Adapun arah kebijakannya utamanya dalam ekonomi sirkular ini, pertama penurunan penggunaan sumber daya, perpanjangan daya guna produk dan material, serta peningkatan daur ulang dan pemanfaatan sisa produksi dan konsumsi. Untuk kebijakan dan referensinya itu biasanya digunakan diantaranya ada Peta Jalan Rencana Aksi Nasional Ekonomi Sirkular Indonesia tahun 2025 sampai 2045, ISO 59000 yang saat ini dalam proses adopsi menjadi SNI, Green Economy Index, serta integrasi ekonomi sirkular dalam RPJMN 2029 sampai 2029. Selain itu juga definisi sirkular ekonomi ini terdiri dari 10, dimulai dari R0 sampai R9 yang tadi sudah dijelaskan, ada diantaranya refuse, rating, reduce, reuse, dan sebagainya. Terakhir, ini manfaat sirkular ekonomi bagi industri, diantaranya penghematan biaya produksi dan pengelolaan limbah, meningkatkan efisiensi sumber daya dan daya saing, serta yang terakhir menarik investor dan masyarakat yang peduli lingkungan. Baik. Sekali lagi terima kasih untuk Ibu Jessica untuk sharingnya hari ini. Ini semoga bermanfaat untuk kita semua ya Bapak Ibu, dan juga sukses dan lancar ya Mbak untuk acara LCA conference-nya. Dan satu lagi juga terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir sampai akhir di webinar hari ini. Kita bertemu di webinar bulan depan, itu Getting to Know Carbon Border Adjustment Mechanism. Selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu, selamat siang. Makasih, sampai ketemu. Sampai ketemu Ibu.